Berbuat dari apa? Kalau jin api, manusia tanah, malaikat cahaya, setan dari mana? Hah? Ya. Setan itu nggak ada keterangan terbuat dari apa. Tapi ulama tafsir menyebutkan setan itu adalah sifat pembangkangan manusia dan jin terhadap Allah. Jadi kita kalau membangkang ya setan. Saya setan kalau membangkang. Ya. Kemudian Syekh Nawawi menjelaskan apa sih yang maksudnya orang-orang yang mengimani hal gaib itu, ai yusaddiquna bima ghaba. Maksudnya adalah orang-orang yang membenarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad tentang hal gaib. Apa itu? Hal gaib itu, nah ini minal jinnati wan nari wasyati wal ba'si wal hisabi wa ghairi dzalika. Apa itu yang gaib itu? Surga, neraka, hari kebangkitan, hari penghitungan nanti pertimbangan, ya kan? Perjalanan dari kubur sampai ke surga atau neraka, ya, dan ghairi dzalika. Tetapi kemudian wakila al-muradu bil ghaibi al-qalbu. Sebagian ulama mengatakan juga maksud bil ghaibi adalah qalbu. Hati kita bisa nggak orang tahu hatinya akan hari ini lagi mikir apa, kita nggak tahu. Lagi apa hatinya nggak tahu gitu. Gaib. Wal makna qalbu gaib itu apa? Yu'minuna bi qulubihim. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan hatinya, dengan qalbunya, sesungguhnya. La kalladzina yaquluna bi afwahihim. Bukan seperti orang-orang yang berbicara iman hanya dengan mulutnya saja. Saya beriman, mengimani, tapi hatinya katanya begini, malaisa fi qulubihim, tetapi di hatinya tidak ada. Oleh ilmu agama itu semua belajar, ya gimana mau beriman? Sebut iman. Ya. Maka kalau orang beriman, dia akan mendekati cahaya. Apa itu cahayanya? Ilmu agama. Sehingga kita beragama itu berdasarkan informasi, yakni ilmu, bukan persepsi, anggapan-anggapan. Sehingga tadi itu, gaib itu mistik, gaib itu apa namanya, ya kayak gitu-gitulah. Maka Al-Quran itu membeda itu di sini, membedakan mana yang batil, mana yang hak. Jadi orang beriman itu selain mengimani hal yang gaib, juga dia mengimani dalam hatinya, bukan dengan mulutnya. Lalu siapa seorang bertakwa itu lagi dijelaskan, wa yuqimuna sholata, yakni orang-orang yang mendirikan sholat. Ayyutimuna shalawatil khamsa. Maksudnya mendirikan sholat itu tidak sekedar mendirikan sholat, tetapi juga menyempurnakannya. Sholat 5 waktu itu bisuruti wal arkani wal hayati. Disempurnakan dengan apa? Menyempurnakan syarat-syaratnya dipenuhi, syarat sahnya. Jangan-jangan kita nggak tahu wudhu itu airnya sudah sah apa sudah dekat sah belum? Wudhunya itu. Banyak kan orang yang pokoknya wudhu airnya nggak tahu, kita tuh tahunya mutanajis atau musta'mal atau apa airnya bukan air mutlak. Kita nggak banyak yang tahu air mutlak itu apa. Padahal kita setiap hari wajib bersuci. Nah, syarat-syaratnya harus kita ketahui sehingga sholat kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian istimrar dalam rukun-rukunnya, arkan itu adalah istimrar. Rukun-rukunnya dikerjakan semua. Dari mulai takbir sampai salam. Jangan kita nggak istimrar. Pertama istimrar soal kita nggak batal wudhu. Istimrar kita dari mulai sholat salam sampai takbir. Kemudian lebih naik lagi kita melaksanakan sunah-sunahnya.
Kemudian siapa lagi orang-orang yang disifati orang bertakwa itu? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka lah orang-orang yang berinfak dari sebagian yang aku berikan kepada mereka. Maksudnya gimana ini? Ai mimma a'tainahum minal amwali. Ya, maksudnya adalah apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka dari harta-harta. Harta itu bukan sekedar wujud ya. Ilmu juga wajib disedekahkan, diajarkan. Yatasaddaquna li ta'atillahi ta'ala. Orang-orang yang telah diberikan rezeki harta itu kemudian bersedekah dalam rangka taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Wa huwa Abu Bakrin As-Siddiqi wa ashabuhu. Kata Syekh Nawawi mengatakan, siapa sih orang yang dimaksud orang yang gemar bersedekah karena mengharap ridha Allah itu? Abu Bakar katanya. Abu Bakar, kata Syekh Nawawi ini, tipe siapa orang yang gemar bersedekah hanya mengharap ridha Allah? Itu Abu Bakar. Maka zaman sekarang banyak orang yang mengkampanyekan, mensosialisasikan, ayo bersedekah, jangan takut miskin. Sehingga orang-orang berharap sedekahnya mendapat balasan harta. Kayak matematika, sedekahnya 7 dapat 49, dapat sekian. Bersedekah itu ya bersedekah saja karena mengharap ridha Allah. Adapun Allah akan mengganti, ya sudah, serahkan kepada Allah. Kita bersedekah, lupakan saja. Jangan berharap-harap, jangan takut miskin. Saya bilang, Utsman itu bersedekah luar biasa sampai jatuh miskin. Ya, sahabat-sahabat Nabi bersedekah. Siapa? Ya, artinya bersedekah itu jangan sampai salah persepsi. Bersedekah itu bahwa harta kita ini pemberian dari Allah, sehingga mengharapkan keridhaan Allah itu dari harta itu kita bersyukur dengan bersedekah. Jangan kemudian bersedekah berhitung-hitung seperti matematika, dapat bersedekah 1 dapat 2. Adapun janji Allah akan memberikan balasan, ya sudah, ikhlaskan saja. Allah akan memberikan atau tidak, ya sudah, urusan Allah. Kita nggak perlu mengintervensi hak Allah, nggak perlu. Laksanakan saja apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Jadi orang-orang yang dimaksud Syekh Nawawi menggambarkan yang gemar bersedekah kemudian dia mengharap ridha Allah, itu Abu Bakar dan para sahabatnya, ya. Kemudian siapa lagi yang disifati dengan orang-orang yang bertakwa itu? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, adalah orang-orang yang mengimani dengan apa-apa yang telah diturunkan atas kamu, wahai Muhammad. Ya, kayaknya itu ke Muhammad, Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan tentang la ilaha illallah, mengimani. Tentang surga neraka, mengimani. Ya, orang-orang yang mengimani tentang apa-apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Minal Qur'ani, Al-Quran. Kemudian wama unzila min qablik, dan apa-apa yang telah Allah turunkan dari sebelum kamu, wahai Muhammad. Apa sih yang sebelum kamu itu, kata Syekh Nawawi, adalah ala sa'ir anbiya'i. Sebelum kamu siapa? Para nabi-nabi sebelumnya, para nabi, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya, yakni minat Taurati wal Injili wal Zaburi. Jadi kita wajib mengimani Injil, wajib mengimani apa lagi? Taurat, wajib mengimani Zabur, wa ghairiha, dan selainnya, contoh suhuf para nabi dan sebagainya. Apalagi min sa'iril kitabi sabiqati, dan kitab-kitab yang terdahulu ala Qur'ani, dan kitab-kitab terdahulu atas Quran.
Lalu siapa lagi orang-orang yang bertakwa itu? Disifat orang bertakwa itu wabil akhiratihum yuqinun. Adalah mereka orang-orang yang meyakini terhadap akhirat. Banyak orang-orang sekarang ini yang tidak percaya adanya akhirat. Bahkan Tuhan pun nggak percaya. Berbeda dengan orang ateis. Ada ateis ya udah, yang ada itu nggak ada. Tuhan itu nggak ada. Orang ateis. Tapi ada lagi orang-orang agnostik. Agnostik itu, ya saya mau percaya dengan Tuhan, tapi buktinya apa dulu? Agnostik. Agnostik berpikiran, saya ingin mengimani Tuhan, tapi buktinya apa dulu? Tolong lihatin. Yaitu orang-orang agnostik, seperti itu. Banyak orang-orang zaman sekarang seperti itu. Buktinya apa ada Tuhan? Ya, karena keyakinan itu soal hati, soal hidayah. Tapi juga kita jangan menjauhi dari cahaya. Karena banyak orang juga yang mengaku beriman, tetapi dibangun dari persepsi anggapan-anggapan. Sehingga mudah kecewa dalam beragamanya, mudah kecewa. Ya kalau kita orang beriman karena kita memang ditakdirkan sebagai hamba yang tidak perlu protes, tapi perlu proses. Ya nggak perlu protes. Ketika kita dijatuhkan pada posisi yang paling bawah, ya sudah, semua kehendak Allah. Ikhlas menerimanya. Ridha saja. Nggak perlu banyak protes. Dan nggak perlu protes. Berproses saja. Lalu siapa sih wabil akhiratihim yuqinun? Maksudnya adalah mereka, kata Syekh Nawawi ini, aywahum yusaddiquna bima fi akhirati. Mereka lah orang-orang yang membenarkan dengan apa-apa yang di dalam kampung akhirat. Apa itu kampung akhirat? Contohnya minal ba'si ba'dal mauti. Ya, contohnya kita mati pasti akan dibangkitkan kembali. Pada akhir kiamat nanti dibangkitkan. Kemudian wal hisabi, hari perhitungan nanti di akhirat. Sekecil apapun amal ibadah kita akan dihitung. Sekecil apapun kejahatan kita akan dihitung. Allah Maha Adil. Jangan-jangan kita merasa beribadah tapi gak dihitung. Memang betul, sekecil apapun amal soleh dihitung dengan seadil-adilnya. Tapi apakah benar kita berbuat amal soleh? Belum tentu, karena ada tata caranya. Dan di dunia ini sebetulnya kesolehan itu hanya penampakan-penampakan saja. Saya melihat teman-teman pakai jilbab itu kan penampakan kesolehan. Penampakan kesolehan, ini pakai peci segala macam, ini penampakan kesolehan. Penampakan kesolehan. Tetapi hakikatnya soleh itu nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Maka kita memandang soleh itu ya nampaknya saja. Orang sholat, orang puasa, orang berjilbab, orang berpeci dan sebagainya hanya penampakan kesolehan. Pada hakikatnya nanti di akhirat Allah yang memberikan status soleh, bukan kita, bukan orang lain, tapi Allah yang memberikan status soleh. Tapi walau demikian penampakan kesolehan itu lebih baik di dunia ini daripada kejahatan, ya enggak? Ya, orang walaupun pakai jilbab, ya, walaupun dia hatinya busuk dan sebagainya, itu lebih baik daripada orang yang mencuri. Iya kan? Jadi kesolehan walaupun penampakan itu lebih baik daripada kejahatan. Lalu siapa sih yang dimaksud dengan wabil akhiratihum yuqinun? Menurut Syekh Nawawi, bahwa Abdullah bin Salam washabuhu. Ada yang tahu Abdullah bin Salam siapa? Ada yang tahu? Ada yang pernah di pesantren nggak di sini? Ada banyak ya. Saya nggak pernah pesantren, nggak pernah saya. Saya nggak pernah pesantren. Siapa Abdullah bin Salam? Dia adalah di surat Al-Ahqaf di ayat 10 ada. Kemudian para sejarawan, para mufasir, Abdullah bin Salam itu adalah seorang pendeta Yahudi
yang konsen kepada pengajaran tentang ayat-ayat dalam Tauratnya. Dia meneliti Nabi akhir zaman, turunnya nanti di mana, ciri-cirinya apa, silsilahnya bagaimana. Itu benar-benar dipelajari sama Abdullah bin Salam, sehingga dia datang ke Madinah untuk mengetahui berita sebenarnya katanya ada Nabi telah hadir di Madinah. Datang ke Madinah, sehingga dia meneliti Muhammad itu siapa dan sebagainya teliti. Kemudian dia bertemu dengan Rasulullah, mengimani bahwa dia mengucapkan syahadat di hadapan Nabi. Kemudian Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah bin Salam. Tadinya Husain, siapa namanya? Husain siapa? Abdullah bin Salam itu. Ya. Ulaika ala udamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang disifat-sifat itu adalah atas petunjuk, maksudnya karamah, kemuliaan yang telah diturunkan nazala min rabbihim wa ulaika humul muflihun, dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, muflihun. Muflihun itu kayak gimana? Menurut Syekh Nawawi, ay najuna minas sukhti wal azabi wahum ashabu Muhammadun. Ashabu Muhammadin. Adalah orang-orang yang selamat. An-najuna orang-orang yang selamat, ya, selamat. Selamat dari kemarahan murkanya Allah, kemudian dari azabnya Allah. Dan mereka itu siapa? Mereka itu adalah para sahabatnya Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Kenapa saya nggak mau ceramah sistem yang itu, karena saya selalu berhati-hati, nggak mau menyampaikan sesuatu yang saya disalahkan, ya. Karena menurut Imam Syekh Nawawi pun mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Quran tanpa ilmu, tetapi menjelaskannya dengan hawa nafsu, maka siap-siap duduk di dalam api neraka. Jadi hati-hati kita soal agama, ya, kita harus berguru juga, ngaji ada kitabnya, jangan sampai kita ngaji terus tapi nggak tahu arahnya kemana, nggak tahu. Makanya tanya, kalau ada pengajian, diajak pengajian, tanya kitabnya apa. Kalau kitabnya katakan kitab fikih, ya udah ada jelas kitab-kitab genealoginya, kitab mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan sebagainya, itu sudah ada semua daftar-daftar kitabnya. Jadi jangan sampai kita salah belajar. Kalaupun kita belajar akidah, jelas kitabnya, nggak boleh ngawur, karena kita takut salah. Ya, orang-orang kampus mestinya begitu. Mestinya adalah orang-orang yang mencintai referensi ilmu. Jangan sampai ngomong gini, di kampus belajar nggak epistemologi? Epistemologi. Tahu epistemologi? Tahu ya? Apa itu? Ada bisa menjelaskan? Apa itu? Apa coba? Yang tahu ngasih saya rokok sebungkus. Kebalik. Ada yang tahu epistemologi? Adalah satu cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu, mengkoreksi pengetahuan kita. Bagaimana kamu tahu? Oh, kamu tahu tentang pisang ini dari mana? Nama pisang ini. Oh, orang-orang mengatakan bahwa buah begini namanya pisang, berarti empirik. Oh, saya mengetahui pisang itu dari buku. Oh, namanya studi pustaka. Itu epistemologi, mengkoreksi pemahaman kita agar terhindar dari kesalahan berpikir, kesalahan menyimpulkan. Itu namanya epistemologi. Kenapa saya baca ini? Supaya saya terhindar dari kesalahan. Kadang juga saya baca gini, kadang-kadang salah, ya. Jadi saya kalau ada kesalahan, mohon maaf, ya. Bukan saya ahlinya, bukan saya pandai, tetapi kebetulan saya terlebih dahulu membaca. Kita sama-sama tahu kan, ketika menyimak, tahu kan? Kalau sudah tahu, ya sama-sama tahu.
Apa bedanya guru dan murid? Sama-sama tahu. Ya sudah, kalau sama-sama tahu, tinggal kita amalkan. Sama-sama mengamalkan. Gitu. Jangan sampai kita punya ilmu untuk dibanggakan, kita orang pintar, dibanggakan kita ini orang yang terpandang secara sosial. Jangan. Ilmu itu ada tuntutannya, yakni diamalkan dan diajarkan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya kita berdiskusi. Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya saya mohon maaf. Saya bukan Google, serba tahu. Ya, kalau Google serba tahu. Ada juga orang yang sok tahu. Ya, ini berbahaya. Saya mengaku kalah. Saya bila perlu PR, saya catat namanya, saya akan bertanya. Saya catat namanya. Makanya kemarin juga saya diminta jadi pemateri di sini, dadakan malam diminta jadi pemateri, tapi saya nggak bersedia. Kenapa? Saya belum menyiapkan materi. Tadi juga barusan maghrib ya, maghrib dikasih tahu untuk isi materi di sini. Ya sudah, kalau materinya bebas, saya ya udah ngaji aja lah, daripada materi saya ngawur kemana-mana. Karena bertanggung jawabannya berat. Ini soal agama. Kalau ada yang saya bisa saya jawab, jika tidak bisa saya mohon maaf, atau saya PR, saya buatkan nanti kajiannya. Ya, referensi di pesantren Al-Khairiyah, alhamdulillah kitab-kitabnya mungkin kitab yang terlengkap di Kota Cilegon. Ya, kitab kita itu dari mulai yang klasik sampai yang paling modern. Tafsir kita punya koleksinya ada 25 kitab tafsir kita punya. Jadi satu ayat itu santri itu kalau saya didik, kamu kalau baca Al-Quran, tafsirnya nggak boleh satu. Baca 4-5 tafsir baru kamu yakin. Jadi jangan sembarangan terjemahan. Kalaupun terjemahan kita kaji dari segi tekstualnya, dari segi bahasanya. Lepas konteks. Ya. Contoh tadi Al-Ikhlas. Kalau kita lepas konteks, huwa di situ, ya dhamir sa'an. Tapi kalau dia dikaitkan dengan konteks asbabun nuzulnya, huwanya itu dhamir yang biasa aja, yang perlu menjelaskan huwa rabbaka itu. Jadi mengkaji Al-Quran itu nggak sembarangan. Ya, jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang hoax. Kalaupun salah, yang salah saya Nawawi, bukan saya. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang berkenan, mohon maaf, dan saya mohon doanya kepada seluruhnya. Semoga kita semua diberikan kebaikan berupa memahami agama oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.